Welcome to Sipil Group bersama Fuad Wayai Misteri. Sebelum ke pembahasan, aku tanya kepada kalian. Kalau kalian memiliki uang banyak, bisa pergi ke negara manapun, negara mana yang akan kalian tuju? Komen di bawah ya. Sebuah negara, kalau ingin dilirik oleh negara lain, pasti akan memiliki metode untuk perkembangan. Salah satunya perkembangan pada dunia arsitektur. Pasti akan semakin indah, gedung-gedung mewah, megah, unik, atau bahkan bisa menarik. Ditambah lagi dengan konsep-konsep yang sangat futuristik atau menggambarkan suatu masa depan. Salah satunya negara Kazakhstan. Dia memiliki satu ibu kota yang bernama Astana dan memiliki gedung-gedung yang sangat unik. Kalau dilihat-lihat, kota Astana ini sebagai surganya para arsitek karena desain-desainnya yang sangat out of the box. Namun di dalam kegagahannya kota ini pasti diikuti oleh beberapa teori. Tidak lain tidak bukan yaitu teori konspirasi. Tanpa berlama-lama, mari kita ke teori yang pertama. Nah teman-teman, pada teori yang pertama ini bisa dibilang unik karena menyangkut suatu organisasi, yaitu organisasi Freemason yang sangat mencolok dan bisa dikaitkan dengan organisasi Freemason adalah gedung istana yang bernama Ak-Orda, merupakan gedung kepresidenan negara Kazakhstan. Dan gedung Ak-Orda ini diapit oleh dua pilar emas yang menjulang tinggi, seperti gambar berikut. Mungkin kalian bertanya-tanya, Kak, mana yang menunjukkan gedung tersebut itu sebagai lambang Freemason atau menunjukkan simbol-simbol organisasi Freemason? Ini, saya tunjukkan fotonya. Pada bentuk dasar gedung ini itu ada dua pilar yang menunjukkan adanya gedung Ak-Orda itu sebagai altar atau tempat persembahan yang diapit oleh pilar-pilar emas yang menjulang tinggi. Dua pilar itu bernama Joachim dan Boaz. Sementara Grandmaster itu ditempatkan di tengah antara dua pilar tersebut. Mencurigakan bukan? Apakah ini hanya kebetulan atau memang disengaja oleh pihak Astana tersebut? Ditambah lagi dengan adanya Menara Beyterekh yang diposisikan berada di jantung kota Astana. Desainnya ini dimaksudkan untuk melambangkan satu mitos yang berada di Kazakh, yaitu burung samruk atau sering dikenal dengan burung ajaib yang membawa kebahagiaan. Namun, para ahli teori berkesimpulan bahwa desain gedung tersebut digunakan untuk sebagai altar, sebagai tempat persembahan untuk dewa matahari. Jadi, kesimpulannya pada tiga bangunan tersebut, para ahli teori menyimpulkan bahwa itu berkesinambungan dengan logo Freemason. Menurut kalian, untuk teori yang satu ini bagaimana? Apakah bisa dipercaya atau tidak? Next. Teori yang kedua, yaitu tentang gedung piramida perdamaian. Landmark Kazakhstan lainnya yang membuat geleng-geleng pada forum konspirasi adalah piramida perdamaian. Kenapa kok bisa membuat geleng-geleng kepala? Karena desainannya yang sangat unik, karena mengaitkan dengan Illuminati. Letak dari piramida perdamaian ini berada di seberang sungai dari istana Ak-Orda. Piramida besar ini berfungsi sebagai tempat pertemuan untuk kongres Kazakh. Tingkat bawahnya berisi ruang konser, sementara lantai tengah menyelenggarakan meja besar, bundar, dan oleh ahli teori itu dikaitkan dengan tempat persembahan untuk matahari. Gedung ini dibuat tingkat hingga ketinggian 77 meter. Piramida tentu saja menampilkan siluet yang mencolok di cakrawala kota. Meskipun dalam desain mungkin itu tidak perlu dianggap tidak lebih aneh daripada Las Vegas Luxor, Louvre di Paris, atau bahkan salah satu piramida modern besar di dunia lainnya. Namun dengan demikian beberapa ahli teori telah menyarankan bahwa motif matahari dan merpati yang menghiasi puncak piramida Kazakh masing-masing adalah untuk setan.
dan untuk kedamaian dangkal sebuah planet yang disatukan di bawah tatanan dunia baru. Sebaliknya, semua tanda penampakannya mengarah pada upaya pengakuan pernyataan kemerdekaan yang megah dan identitas nasional. Jadi tempat ini itu sebenarnya tempat pertemuan pejabat-pejabat negara di Kazakh, kemudian untuk memutuskan suatu perkara di negara tersebut. Kemudian para ahli teori itu menggambarkan bahwa piramida itu sebagai lambang Illuminati. Apakah kalian percaya dengan teori ini? Nah, itu dia teman-teman, teori-teori konspirasi yang berada di gedung-gedung landmark yang cukup megah dan mewah di kota Astana, negara Kazakhstan. Menurut kalian, apakah teori-teori tersebut masuk akal atau mungkin hanya itu hanya kebetulan? Komen di bawah. Apakah benar kota Astana itu sebagai kota Illuminati? Atau apakah benar mereka sudah menyiapkan tatanan dunia baru sebagai tujuan dari organisasi Illuminati tersebut? Sulit memang bagi orang-orang arsitek mempercayai tersebut karena desain-desainnya itu sangat-sangat modern dan sangat out of the box. Namun apakah bisa terpikirkan dari kalian, masa iya sampai sebegitu detailnya desain-desain tersebut mendekati pada simbol-simbol organisasi tersebut? Jadi teori-teori tersebut belum bisa dipastikan 100% kebenarannya. Apakah itu memang benar untuk mempersiapkan tatanan baru, atau itu dari anggota-anggota Illuminati, Freemason, shapeshifter untuk menggerakkan orang-orang menuju ke tatanan dunia baru. Teman-teman, sudah selesai kita membahas teori-teori konspirasi gedung yang arsitekturnya sangat unik tapi memiliki teori-teori konspirasi yang begitu gelap. Kalau kalian suka dengan video ini bisa di like, komen. Bagi yang kalian belum berlangganan bisa di subscribe.